Sesat. Mengatakan Allah pakai tangan, tapi tangan Allah tidak tangan seperti tangan kita. Kan bunga namanya. Namanya tangan ada furu, ada juzuk. Siapa yang sesat sebenarnya? Yang sesat Anda. Lihat Imam Asy-Syafi'i atau Abul Hasan Al-Asy'ari, ini imamnya kalian, mengatakan wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang terbuka. Coba lihat lagi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia mengatakan qalbul abdi baina usbu'ain, ya, hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Wah, ini Imam Ahmad ini yang mengatakan ini, ya. Di laut. Ayo. Hasilnya diserahkan kepada teman-teman. 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampu Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi lagi dokter dari Aswaja, bukan Aswaja tapi Aswaja. Kalau Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini Aswaja. Ya, Aswaja nisbatnya kepada Lahabi. Kepada apa? Atau dikatakan Lahabi. Oke. Di sini sahabat Lampu Channel ada yang menarik ini, dokter dari Aswaja yang kita akan kritik lagi sahabat Lampu Channel di sini. Yang mana beliau ini sahabat Lampu Channel merendahkan, katanya dia menggibahi, sudah ribuan dia gibahi Wahabi. Dalam perkara apa sahabat Lampu Channel? Dalam perkara Allah memiliki tangan. Nah, dia mau menyebarkan fitnah, dia mau menyebarkan makar, tapi ternyata makarnya tidak lebih kuat daripada sarang laba-laba sahabat Lampu Channel. Menarik ya. Oke, ini sahabat Lampu Channel, dokter ini yang kita akan kritisi ini sahabat Lampu Channel. Kita akan reaksi untuk orang paham, semua orang tahu. Ya, walaupun orang memang benci dengan dakwah salafiyah, Lampu Channel yang selalu membungkam paham-paham yang menyimpang, ya banyak mereka benci. Tapi biar mereka tidak nonton, tidak ada urusan saya dengan itu. Yang jelas saya akan menjelaskan kepada orang awam terkait dengan bahayanya paham Asy'ariyah, bahayanya orang-orang yang ahlul bidah ini yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Walaupun memang susah kita nasihati mereka karena mereka telah terpental dengan suatu pemikiran-pemikiran yang di sana adalah antum tahu sendiri ya. Kalau salawatan joget-joget gini ya, banyaklah sahabat Lampu Channel. Oke, mari kita lihat ini sang dokter berbicara. Hayat. Saya dalam live streaming saya sampaikan Wahabi itu sesat kan saya. Woi, Wahabi itu ribah kan itu? Enggak ribah, memang nyata dia sesat. Ayah mak Nabi dia tuduh masuk neraka. Sesat. Mengatakan Allah pakai tangan, tapi tangan Allah tidak tangan seperti tangan kita. Kan bunga namanya. Namanya tangan ada furu, ada juzuk. Namanya tangan walaupun tidak seperti tangan kita nih. Menyebutkan pakai tangan saja itu sudah bermasalah. Jadi antum baru menyampaikan keburukan Wahabi kepada beberapa orang. Saya insya Allah sudah kepada ribuan orang. Ghibah kah itu? Tidak. Kalaupun itu dianggap ghibah, berarti itu salah satu ghibah yang dibolehkan. Karena menyelamatkan orang daripada kesesatan. Menyelamatkan orang cepat daripada kesesatan. Daripada mereka menuduh ayah mak Nabi masuk neraka. Dia mengatakan ayah mak Nabi tidak. Oke, sahabat Lampu Channel. Ini bagaimana tanggapannya tuh? Ya. Dokter, gimana antum sekolah? Berdalil itu, agama itu dibangun di atas dalil, bukan dibawa dengan perasaan. Untuk memahami dalil bukan dengan perasaan tetapi dengan ilmu. Oke, sahabat Lampu Channel. Saya sudah rangkumkan ini beberapa. Kalau sekiranya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan dan itu Wahabi, ya sudah sesat karena menetapkan Allah punya tangan. Kalau punya tangan ada furu'nya, ada usbu'nya, ya. Jadi tangan, ada jari jemarinya, ada lengannya, ya itu katanya tangan. Menetapkan saja Allah punya tangan sudah sesat. Loh.
Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sendiri, kemudian kita mutakwilkan dengan kekuasaan. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yadun di situ diterjemahkan mereka adalah kekuasaan. Oke lah. Ya, itu ada terjemah, itu adalah tangan. Ya, tapi kalau mereka terjemahkan kekuasaan, oke lah, ya kita terima dulu ya, kita terima nanti sebentar kita lihat. Antum saksikan ini sahabat lampu channel. Saya hadirkan dengan kaulnya para ulama nanti, Imam Syafi'i, ya saya akan bawakan sebentar ini. Kemudian lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya iblis ma manaka antasjuda lima khalaqatu biyadai. Nah, ini. Wahai iblis, Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti di situ kalau dia terjemahkan tadi Allah yadun itu kekuatan, sekarang di sini Allah menciptakan khalaqatu biyadai dengan dua kekuatanku. Kekuatan apa? Allah punya kekuatan segala, semuanya Allah punya kekuatan, bukan cuma dua kekuatan. Ya, oke, itu surah Shad ya ayat 75. Sekarang saya hadirkan lagi. Allah sebutkan punya tangan. Ingat orang Yahudi berkata, waqalatil yahudu yadullahi maglulatun gullit aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ya, orang Yahudi berkata di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 64. Tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Gullit aidihim, sebenarnya tangan mereka lah orang Yahudi itu yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka orang-orang Yahudi ini dilaknat karena atas ucapan mereka itu. Apa ucapan mereka? Yaitu yadullahi maglulatun, tangan Allah terbelenggu. Ya, Allah yang menentukan punya tangan ini. Ya. Oke. Lihat lagi di sini. Yadahu mabsutatani, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, ya. Kedua tangan Allah terbuka. Ya, Allah yang sebutkan di sini, ya. Oke, sekarang kita lihat, saya bukan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bilail liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di siang hari. Ya, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu. Oke, sahabat lampu channel. Bagaimana? Ya. Siapa yang sesat sebenarnya? Yang sesat Anda. Lihat Imam Asy-Syafi'i atau Abul Hasan Al-Asy'ari, ini imamnya kalian, mengatakan, ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma'u wa yara. Ya, para ulama itu bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat. Wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang terbuka. Ini imamnya kalian yang mengatakan. Kemudian mari kita lihat Imam Syafi'i mengatakan, wah ini antum saksikan sahabat-sahabat channel. Annahu sami'un wa anna lahu yadain biqaulihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Mereka tetapkan Allah mendengar, tapi mereka tidak tetapkan Allah punya alat pendengar itu. Mereka ini orang-orang aswaja ini menetapkan Allah bisa melihat, tapi mereka tidak menetapkan Allah, alat untuk melihat itu. Ini kan omong kosong namanya, ya. Oke. Wa anna lahu yadaini, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ini berkata Imam Syafi'i biqaulihi, dengan dalilnya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, ya. Wa anna lahu yaminan, ya, dan tangan Allah itu sebelah kanan. Nah, ini saya bantah juga ini. Orang yang menuduh Ustaz Firanda mengatakan Allah itu punya tangan hanya kanan saja. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Wa anna lahu yaminan biqaulihi, dengan dalilnya ini, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, was samawatu matwiyatu biyaminihi. Allah Subhanahu wa taala melipat, ya. Melipat apa? Melipat langit itu dengan tangan kanannya, ya. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya. Coba lihat Tabaqat Hanabila di situ, ya.
Ini Imam Syafi'i. Coba lihat lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia mengatakan, qalbul abdi baina usbu'ain. Ya, hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Wah, ini Imam Ahmad ini yang mengatakan ini ya. Ya. Qalbul abdi baina usbu'ain, ya. Hatinya hamba itu di antara jari jemarinya. Oh, itu Salafi menentukan, saya sudah sesat menetapkan Allah punya tangan. Allah punya tangan berarti ada furunya, ada usbunya, ya. Dan ada usulnya di situ, ada asalnya, kemudian ada jari jemarinya. Ya, ini Imam Ahmad yang mengatakan seperti begini, ya. Wa khalaqa Adama biyadaihi. Dan Adam itu Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kullama ja'ala haditsu mislu hada kunna bih. Oke. Nah, ini menarik ini. Ya, setiap hadis yang menyebutkan semisal ini, maka itu adalah akidahku yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sangat banyak. Ibnu Khuzaimah juga mengatakan terkait dengan bab dalil menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya, ya. Ini lagi bab babul imanu bi anna lillahi azza wa jalla yadai, yaitu bab tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla, dia memiliki kedua tangan, ya, kiltan yadaihi yaminan. Nah, ini benar ya. Kedua tangan Allah itu kanan, ya, yang mengatakan Ibnu Battah di sini. Ya, wah, ada Ibnu Rushd juga mengatakan bagaimana, ya, sahabat Lampu Channel. Ini sebagai bantahan kepada sang dokter tadi. Jadi saya tidak ada kaul, kecuali saya bacakan ini kaul-kaulnya para ulama-ulama yang mu'tabar, ya, sahabat Lampu Channel. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan Imam Ahmad tadi mengatakan qalbul abdi baina usbu'ain. Ya, salaf itu sesat karena menentukan Allah pasti ada punya tangan, ada jarinya. Allah, ini Imam Ahmad yang mengatakan loh, ya, qalbul abdi baina usbu'ain. Ya, hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Anda mengatakan bagaimana itu? Ya, salaf sesat. Begitu berarti Imam Ahmad sesat ya. Ya. Dan Abu Hasan, kemudian Imam Asy-Syafi'i juga menetapkan seperti itu. Subhanallah, sebenarnya begini sahabat belajar. Sebenarnya siapa yang sesat ini? Sang dokter seperti itu. Allahumma musta'an. Ya, lihatlah, baca lagi terkait dengan Tabaqat Al-Hanabilah. Antum bacalah buku-bukunya para ulama yang lain, ya. Baca itu Al-Ibanah, ya. Baca di situ, lihat perkataannya Ibnu Battah. Kemudian baca juga Ibnu Rushd punya, ya, di dalam Al-Bayan wa Tahsil, ya. Baca itu, ya, supaya akhirah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya, bagaimana sahabat, bagaimana tanggapannya sahabat Lampu Channel? Kita sudah dapatkan tadi yang berdosa itu siapa? Ya, antum yang bisa menyimpulkan semuanya sahabat Lampu Channel. Seorang maling teriak maling, orang sesat menuduh orang lain sesat. Oke, itu sahabat Lampu Channel, kita diskusi di kolom komentar. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين